faktor Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, saudara. Tanpa Roh Kudus, semuanya yang luar biasa jadi tidak berarti. Tanpa Roh Kudus, pengetahuan firman yang luar biasa pun saudara, tanpa Roh Kudus seringkali ngerti tapi tidak bisa melakukan. Ngerti tapi tidak bisa jalan, saudara. Metode seperti apapun seperti itu, sekedar ngerti tapi nggak bisa. Murid-murid Yesus diajari, dimuridkan oleh Yesus sendiri. Sang guru terbesar sepanjang masa. Tetap saja 3,5 tahun tidak berdaya. Tetap saja 3,5 tahun jatuh bangun. Bahkan 3,5 tahun nggak bisa ngerti firman Tuhan dengan benar, saudara. Hanya pengetahuan manusia, tapi nggak ada rema, nggak ada pewahyuan, nggak ada pembukaan ilahi, saudara. Oh, saudara, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Hikmat manusia saja nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi setelah dijamah Tuhan, setelah dipenuhi Roh Kudus, berubah, hidupnya berubah. Hidup yang penuh ketakutan jadi berani. Hidup yang penuh dengan kekalahan jadi pemenang. Lebih daripada pemenang, saudara. Hidup yang tidak berguna jadi sangat berguna. Bisa dipakai oleh Tuhan. Dulu usai setan gak bisa. Sekarang usai setan, sakit penyakit, mujizat terjadi, saudara. Dipakai melahirkan gereja mula-mula. Semua karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gak ada apa-apanya. Jadi kalau kita ingin mengalami revival dalam hidup kita, bahkan selalu revival dalam hidup kita, sungguh-sungguh hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Sungguh-sungguh berkarya bersama Roh Kudus. Sungguh-sungguh bangun kehidupan intim bersama Roh Kudus. Karya Roh Kudus nyata. Kalau sudah Roh Kudus yang berkarya, revival itu nggak pernah habis ya. Tapi tanpa Roh Kudus kosong. Maka setelah waktu Tuhan Yesus menyerahkan muridnya jatuh bangun, malah banyak yang undur. Yesus bangkit, cari mereka lalu pesan, tunggu di Yerusalem. Janji Bapa. Yesus tahu tanpa penuh Roh Kudus mereka nggak bisa apa-apa. Karena Bapa sudah janji mau memberikan rohnya luar biasa. Mau dicurahkan Roh Kudus luar biasa. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu terima apa? Kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Hidup penuh kuasa. Bukan hidup yang lemah. Bukan hidup yang kalah. Hidup yang penuh kuasa. Hidup yang penuh kemenangan. Hidup yang luar biasa. Allah berkarya nyata dalam hidup kita. Tanpa batas. Manusia semua terbatas. Pengetahuan terbatas. Ya, dana terbatas, saudara. Pengalaman terbatas, kemampuan terbatas. Tapi ada Roh Allah yang tidak terbatas. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya, saya ingat waktu saya diundang ke gerejanya Yonggi Cho untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang saya sampaikan adalah akhir zaman. Ya, maka Roh Kudus akan curahkan pada semua orang. Anak-anak akan dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang muda akan dipenuhi Roh Kudus. Lalu orang-orang tua penuhi Roh Kudus. Saya itu waktu sampaikan ini pesan Tuhan. Kalau mulai bangkit sungguh-sungguh, izinkan Roh Kudus ya melawat semuanya. Anak-anak dilawat Roh Kudus. Orang muda dilawat Roh Kudus. Orang tua dilawat Roh Kudus. Gereja ini akan mengalami kebangunan yang luar biasa. Kemarin ya pastor atau dokter Yong Hun Lee, dia berkata juga salah satu yang harus adalah karya Roh Kudus yang nyata. Bukan pengetahuan akan Roh Kudus, karya Roh Kudus yang nyata dalam hidup kita. Hidup bersama Roh Kudus nyata. Saudara, oh hikmat Roh Kudus nyata, tuntunan Roh Kudus nyata, ketaatan ya pada Roh Kudus nyata, karya Roh Kudus kuasanya nyata. Kalau Roh Kudus dengar ya, sudah pasti revival. Nggak bisa tidak. Kita penuh kelemahan, tapi Roh Kudus penuh dengan kemenangan. Luar biasa. Yang tanpa batas. Maka saya ajak buka hati. Sudahkah Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam hidup? Sudahkah kau mau korbankan waktumu untuk bergaul dengan Roh Kudus? Untuk mendekat sampai melekat. Sudahkah engkau bangun hubungan yang nyata bersama Roh Kudus? Kalau belum, ambillah keputusan hari ini. Percayalah, kalau saudara kalah dalam berumah tangga, saudara membangun Roh Kudus nyata, rumah tanggamu dipulihkan.
anggur Roh Kudus akan memenuhi dengan kasih yang bisa mengampuni dan macam-macam. Kalau studimu, pekerjaanmu gagal, saudara percaya waktu Roh Kudus berkarya nyata dalam hidupmu. Studimu, pekerjaanmu, saudara akan lihat kedahsyatan Tuhan luar biasa. Tuhan perintah kita membangun penuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gak bisa. Titel tidak akan jamin bisa breakthrough. Betul gak saudara? Jabatan tidak menjamin bisa breakthrough. Pengetahuan banyak, ya firman tidak menjamin. Pengetahuan itu saja belum tentu benar. Karena pengetahuan manusia beda. Pengetahuan firman itu pewahyuan daripada Tuhan. Bukakan luar biasa. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Kemarin saya dengar di salah satu Taiwan. Bukan Taiwan ya, Hong Kong. Billy tadi coba dikeluarkan. Salah satunya saya dengar, wah dia khotbahnya ada api Roh Kudus juga luar biasa. Saya lihat saudara, ya ini saudara lihat gerejanya. Misalnya dulu dia lah ini saudara. Ini ya tulisan saja. We see that God did powerful thing in Kam Wong Jet. Ini gereja dia. Dia sedang bersaksi. Saya lihat Tuhan berkarya luar biasa. Itu bukan manusia lagi. Itu bukan hanya strategi kita. Itu bukan hanya metodenya yang hebat. Itu bukan karena mereka ahli-ahli teologi. Bukan. Itu karena Tuhan lakukan yang besar dalam gerejanya. Itu Roh Allah yang sedang berkarya. Di gereja kita tanpa Roh Kudus ya kosong. Tapi kalau Roh Kudus berkarya nyata, luar biasa. Di dalam kehidupan saudara juga sama. Tanpa Roh Kudus ya kosong. Tapi kalau Roh Kudus yang berkarya luar biasa. Dalam hidup saya tanpa Roh Kudus, nol, cuman SMP 1. Tapi ditambah Roh Kudus lebih daripada dokter. Betul, Roh Kudus melampaui segalanya. Tangkap sungguh-sungguh. Ibadah ini harus penuh dengan hadirat Roh Kudus. Harus penuh dengan karya Roh Kudus. Ya, para pelayan Tuhan harus bangun sungguh-sungguh pergaulan yang nyata dengan Roh Kudus. Ya, baik pemuji, baik pendoa, baik pembicara. Saudara, setiap jemaat, saudara hiduplah nyata bersama Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus percaya saya lah, gak ada apa-apanya semua. Daud dipenuhi Roh Kudus. Betul? Roh Kudus berkarya. Daniel penuh Roh Kudus. Lakukan hal yang luar biasa. Bukan kepandaiannya dia. Betul saudara? Yusuf penuh Roh Kudus. Hari ini setiap jemaat yang mengikuti full miracle led worship penuh Roh Kudus dengan nyata. Ayo pegang dada. Pegang dada Roh Kudus. Penuhilah aku. Berkaryalah sepenuhnya. Ampuni aku. Kalau selama ini enggak sungguh-sungguh dengan Engkau. Aku berjanji. Aku mau sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh. Tolonglah aku Roh Kudus. Yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Engkau yang memberi kemampuan. Membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Yang nyata. Sehingga Engkau berkarya nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Roh Kudus. Amin. Praktekkan saudara. Percaya saya. Sudah. Saya tanpa Roh Kudus nol. Diinjak-injak gak ada gunanya. Tapi ada Roh Kudus. Roh Kudus ini melampaui semuanya. Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Rohnya yang mau tinggal dalam kita. Dia mau datang loh saudara. Mau nolong loh. Kalau kita gak nanggapi itu apa namanya? Kebangetan. Saya dengar ya. Tuhan itu mau datang dalam hidup kita loh. Untuk nolong kita loh. Kalau kita gak nanggapi apa namanya? Kebangetan. Kalau Pak Jokowi mau datang di rumah saudara, itu saudara. Saudara nggak nganggep itu namanya apa? Kebangetan. Tuh, ya atau ya? Ya atau ya? Ada enggak yang kebangetan di sini? Enggak tahu masa lalu, tapi mulai sekarang tidak. Amin. Yang pertama Roh Kudus. Waktu Paulus datang di satu jemaat malah tanya, sudahkah penuh Roh Kudus? Kenapa tanya? Karena Rasul Paulus tahu tanpa Roh Kudus, dia jadi ahli Taurat yang keblinger. Betul? Hanya waktu dia dijamah, dipenuhi Roh Kudus, dia mengerti hikmat Allah.
Dia ngerti siapa Yesus, siapa Tuhan sebenarnya. Maka dia dipakai Tuhan luar biasa. Roh Kudus, saudara. Saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Iya. Lalu yang kedua, doa. 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 Kata apa, saudara? Doa. Sekali lagi apa, saudara? Doa. Di sini suka doa enggak? Ini pendoa enggak suka doa, ya kebangetan, saudara. Doa, doa, doa. Itu kunci lawatan terjadi. Doa, doa, doa. Itu kunci merawat lawatan yang ada. Revival yang ada. Waktu Tuhan berkata, tunggu. Ya, janji Papa akan digenapi. Lalu mereka ke upper room. Loteng. Perjamuan terakhir. Ngapain? Doa. 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 Doakan. Janji Papa. Doakan. Dengan iman. Janji Papa. Doa. Dengan lapar dan haus. Doa. Dengan iman. Doa. 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 Hanya dilawat. Hanya revival terjadi. Hanya janji Bapa digenapi. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun. Saudara katakan ya. Bertekun dengan sehati. Sungguh-sungguh. Sama. Doanya itu sama. Seperti tadi kita latihan doa. Semua mengamini. Sama saudara. Doa yang tekun sehati. Ya. Dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan. Serta Maria. Ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Doa-doa. Kisah Rasul 2. Saudara dengar. Akhirnya. Doa mereka didengar. Doa mereka dijawab. Doa mereka dikabulkan. Doa mereka dengan iman menjadi nyata. Roh Kudus turun. Roh Kudus dicurahkan. Ada suara seperti deru angin yang keras. Ada lidah api yang hinggap pada setiap orang. Tiba-tiba mereka berkata-kata dengan bahasa lidah. Bahasa roh. Tiba-tiba mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya diubahkan. Saudara. Oh, diubah menjadi manusia yang luar biasa. Karena doanya dijawab. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Berdoa. Dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan apa? Mendengar. Ya. Dari surga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta apa? Memulihkan negeri mereka. Ada pemulihan terjadi. Ada jawaban doa. Jawaban doa. Jawaban doa, jawaban doa, jawaban doa, jawaban doa, jawaban doa. Itu sebabnya kita doa, 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 doa. Masih ingat saudara di Pensacola? Ya, saya pernah saksikan satu kali saya pernah ya diberi kesempatan Tuhan ke Pensacola, saudara. Saya datang saudara, pagi sampai di sana Pensacola, lalu siang mau cari makan, sekalian cari tempatnya, kita belum tahu. Kita makan atau cari tempatnya ketemu jam 12 siang. Di depan pintu itu orang antri. Saudara, ada tikar duduk-duduk. Ada yang pakai payung macam-macam. Pokok orang antri. Pintunya gereja ditutup. Saya tanya yang jaga di sana. Ini ngapain mereka duduk di depan gereja? Antri. Kebaktiannya jam berapa? Oh, itu baru jam 12. Kebaktiannya jam 7 malam. Kebaktiannya jam 7 malam semua antri di depan gedung gereja. Saya tanya kenapa? Iya, mereka butuh nanti bisa dapat tempat. Mereka butuh datang apa? Supaya dapat tempat yang depan. Oh yang depan itu untung loh saudara berdoa itu loh. Itu kalau orang tahu itu buat rebutan loh. Yang di depan tuh impatasinya biasanya tetap ya lebih pertama lebih kuat itu sudah pasti. Maka jadi kepala jangan ekor. Benar saudara. Lalu mereka cerita karena lawatan luar biasa. Mereka itu rindu dapat lawatan saudara. Mereka antri. Nah ceritanya kenapa saudara bisa terjadi seperti itu. Satu hari pendeta Yogicho dalam doa dapat penglihatan nubuatan. Tuhan akan lawat satu gereja di kota namanya Pensacola itu di Amerika. Kalau ada yang nanggapi sungguh-sungguh aku akan lawat sungguh-sungguh. Dia khotbahkan di New York. Lalu berita itu nyebar sampai di Pensacola. Ada pendeta yang dengar gerakan semuanya. Doa puasa, doa puasa, doa puasa.
Karena Tuhan berkata, mintalah apa yang sudah aku rencanakan untuk beri. Tetap minta, tetap minta. Engkau tidak terima apa-apa karena tidak minta. Minta sekalipun Tuhan sudah berjanji. Doakan. Dan waktu mereka doakan, hanya Tuhan dengan hilawat luar biasa. Nah, di sana yang paling luar biasa hujan pertobatan. Termasuk pendeta-pendeta kalau sudah tantangan maju tersungkur. Karena pendeta ya sebagian ya terus masih jatuh dalam dosa. Pokok terjadi lawat luar biasa karena apa? Doa. Karena apa? Doa. Semua sepanjang jalan, saudara. Ya, West Revival. Ya, semuanya, saudara. Ya, di Amerika di mana? Doa. Doa. Doa sungguh-sungguh loh tapi. Bukan doa hafalan loh. Doa yang sungguh-sungguh. Rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Doa ya yang sungguh-sungguh disertai pertobatan. Doa yang dengan iman. Dilawat. Ini perlu doa terus kita doa. Maka yang di sana kita bangun bukit doa. Karena itu satu sarana ya sungguh-sungguh dijawab doanya. Korea itu bisa seperti itu sudah dengar loh. Karena apa? Doa. Orang Korea, orang Protestan. Kalau di sini GKI, GKJ ya. Doanya lebih hebat dari orang Pentakosta di Indonesia. Betul kalau sudah doa di sana orang Protestan. Kalau dengan sini orang Pentakosta kalah. Orang Pentakosta sini. Doa orang Protestan pun doa. Wah luar biasa sekali saudara. Dengan segenap kekuatan. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka hampir semua gereja menengah punya bukit doa. Hampir semua. Pendeta Yonggi Chom buat bukit doa di perbatasan. Korea Utara Selatan. Itu jadi benteng. Kita bangun. Dan saudara dengar. Begitu bangun rebutan. Untuk yang mau membiayai rumah doa. Betul gak? Sampai yang biaya aja rebutan. Saya itu kaget saudara. Saya waktu di sana. Ya saudara. Tiba-tiba itu dapat WhatsApp dari Suset Heting. Dari siapa? Suset Heting. Dia tanya, Pak Ubaja gimana? Kok rohku itu gelisah untuk doakan Pak Ubaja? Rupanya diusir, dia akan berdoa tahu saudara, betul kan? Diusir oleh Tuhan untuk doakan saya. Apa Pak, ada apa? Kok roh saya ini gelisah untuk doakan Pak Ubaja? Ternyata dia juga kirim ke Galuh di Solo tanya, Pak Ubaja ada apa kok? Rohku ini gelisah untuk doakan Pak Ubaja. Ya saya jawab, saya sedang diutus oleh Tuhan di Bangkok konferensi itu ya saya juga minta coba doakan supaya sungguh-sungguh bawa api kegerakan di sana. Saya ngomong ya tolong doakan aja sekalian. Saya percaya itu kegerakan yang penting, itu tugas yang penting sampai susah setting diperintahkan ikut doakan. Kita bersatu berdoa dengan sungguh-sungguh saudara. Wah saya percaya revival bersuasaran segera datang. Great harvest segera datang. Tuhan Raya segera datang. Saudara juga sama. Saudara ingin dapat lawatan. Revival di hidupmu sendiri. Sama. Ayo bangun doa. Betul? Doa. Ada pondok Daud. Saudara banyak kesaksian toh. Ya toh? Di Miracle Night ini banyak yang bersaksi. Akhirnya dapat jawaban doa. Di Miracle di mana-mana. Ya doa. Didoakan konselor kita. Pokok doa. Bangun. Karena Yesus berkata doa. Waktu di Getsemani nggak ada masalah. Yesus doa. Muridnya tidur terus dibangun. Ayo bangun. Ya roh memang menurut. Tapi tubuhmu lemah gitu saudara. Doa. Yang penting saja bangun. Doa. Ibadah. Roh Kudus tadi ada hubungan dengan Tuhan. Saya kaget. Salah satu hamba Tuhan cerita begini. Gereja mula-mula bertekun dalam apa? Ya, doa. Betul enggak? Dalam ibadah. Betul. Itu berapa lama? Tiap hari. Mereka itu punya radika. Dalam membangun hubungannya dengan Tuhan. Dalam ibadahnya. Tiap hari. Dalam doanya. Tiap hari. Rasul Paulus berkata, berdoalah untuk semua orang. Doa untuk aku juga. Berdoalah dalam roh Allah. Setiap waktu, setiap saat. Jadi ibadah, saudara,
ya pujian penyembahan, doa itu bukan kalau minggu. Setiap hari, setiap saat, setiap hari, setiap saat hidup bersama Tuhan, dalam Tuhan. Saudara akan menjadi manusia ilahi. Bukan manusia saja. Karena saudara sedang bekerja bersama Roh Kudus. Betul? Sedang berjalan bersama Roh Kudus. Sedang berkarya bersama Roh Kudus. Sedang melayani bersama Roh Kudus. Bukan gereja biasa. Gereja apa? Kalau manusia, bukan manusia biasa. Manusia ilahi. Gereja juga sama. Bukan gereja biasa. Gereja yang apa? Ilahi. Yang penuh karya Allah dengan nyata. Tadi di gereja tadi Hong Kong. Mereka kata-kata, kami lihat karya Tuhan luar biasa. Dalam gereja yang Tuhan percayakan. Sama itu yang menjadi ciri gereja kita. Bangun terus. Kalau saya boleh berkata ya. Sekalian bahasanya dipakai yang enggak benar. Tapi itu luar biasa. Orang-orang yang mengalami hebat. Sesuatu pasti orang-orang yang radikal. Radikal dalam arti positif ya. Bukan radikal yang negatif ya. Orang yang berani habis-habisan. Orang yang berani sungguh-sungguh. Orang yang berani sepenuhnya bersama Tuhan. Dia akan mengalami kedahsyatan Tuhan yang sepenuhnya. Revival terjadi. Betul, ayo saudara bangun. Kita doakan juga bukit doa pembangunan cepat selesai. Tapi belum pun saudara dengar terus. Bersama Roh Kudus. Doa, Roh Kudus bantu kita untuk doa. Bahasa roh, betul ya? Saya percaya itu satu yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. Membangun hubungan. Kalau tadi dengan Tuhan, betul? Saudara, pergaulan dengan Roh Kudus dalam doa. Sekarang membangun hubungan dengan sesama. Itu penting untuk lawatan. Karena waktu kita bangun kesatuan, bangun hubungan akan terjadi kesatuan. Betul? Tuhan berkata betapa indahnya, betapa eloknya. Kalau anak-anak Tuhan rukun, bersatu. Maka minyak yang baik akan turun. Dari kepala sampai jenggot, sampai bau, sampai seluruh subahnya. Semua diurapi. Di situ Tuhan perintahkan berkat datang. Di mana? Di keluarga yang hubungannya baik. Betul? Di komsel yang hubungannya baik. Betul? Di gereja yang hubungannya baik. Maka yuk jaga kesatuan. Kadang-kadang perlu rela kita. Saudara. Ya, menundukkan diri. Lapang hati dan macam-macam. Untuk apa? Kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya percaya. Ya. Kisah Rasul 2, 42, 43. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam apa? Persekutuan. Saudara. Mereka semua berkumpul untuk pecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Satu ayat ini punya pelajaran banyak. Tapi salah satunya mereka bertekun dalam apa? Persekutuan. Itu ketemu saudara. Terus mereka tiap hari. Sekarang untung ada internet. Saudara bisa dipakai minimal. Kalau nggak sempat ketemu secara onsite. Ketemu secara online. Gunakan internet bangun hubungan keluargamu. Saudara mau pergi bisa tak? Kirim internet bisa tak? Sana nggak buka kalau saya biasa pakai WhatsApp. Biarpun saya di pesawat nggak boleh itu. Saya hanya kirim WhatsApp. Nggak bisa kirim nggak apa-apa. Setelah saya turun saya buka internet langsung kirim sendiri. Belajar. Yang bangun hubungan yang baik keluarga. Gunakan itu. Mau apa. Pergi jauh jangan. Gak ada berita, gak ada kabar. Makin lama makin jauh. Betul saudara? Bahkan hubungannya hubungan yang baik. Katakan yang memberkati. Katakan yang membangun. Kalau suami katakan, wow I love you. Terus apa lah? Bahasa Jawanya apa? Apa? Tresno. Lah siapa yang tresno karo kowe? Ya sing jelas oh. Mesti ada I-nya atau wo-nya ya. Aku tresno. Kalau Yesus ya. Kalau kowe. Loh betul. Saudara percaya enggak? Tanya istri saya, bukan buat-buat ya. Saya boleh kata tiap hari. Berulang-ulang. Tiap hari. Kalau ketemu
Saya Black, aku cinta kamu. Kamu yang paling ku cintai. Loh, ini fakta loh saudara. Nah, mungkin gak tahu ya, aku Ila mungkin baru kumpul belum lama ya. Kadang-kadang lihat gitu enggak? Loh betul saudara. Dulu saya lebih romantis dari istri. Dulu istri saya gitu, betul. Anak-anak dia enggak biasa gitu saudara. Tapi saya tetap tekun dengan tulus ya saudara ya. Untuk nabur kasih untuk itu. Lama-lama dia bisa nerima. Lama-lama menikmati saudara. Kalau enggak ngomong malah bingung deh saudara. Betul. Itu perlu bangun saudara. Perkataan yang memberkati. Antara satu dengan yang lain. Di gereja jangan saling menyerang. Di gereja jangan saling jelek-jelekan. Di gereja jangan gosip saudara. Percaya itu merusak gereja Tuhan. Itu merusak tubuh Kristus. Kalau ada orang yang suka jelek-jelekan satu dengan lain, tolak. Jangan diladeni. Jangan kumpul dengan pencemooh. Tuhan berkata, kau rusak nanti. Tolak. Di komsel, amit-amit tidak boleh. Untuk gosip, untuk jelek-jelekan. Apalagi jelekkan gerejanya sendiri. Jelekkan gembala sidang, jelekkan semua. Jelekkan jemaat yang lain. Ditolak saja saudara. Dalam nama Tuhan, tidak boleh. Aku gak mau dirusak. Betul saudara. Kesatuan itu saja yang buat tubuh Kristus akan kuat. Yesus itu sebelum naik ke surga doanya cuma satu itu. Supaya mereka bersatu. Supaya mereka bersatu. Supaya mereka bersatu. Bapak, supaya mereka bersatu. Tuhan menyatu Tritunggal. Betul enggak? Yang tidak bisa dipecahkan apapun. Satu. Bersatu. Kontak. Komsel. Jangan hanya hari komselnya saja ketemunya. Hari biasa kirim WhatsApp. Halo, KKS kirim dengan anggotanya. Gimana? Baik ya kau ya. Kalau pergi gimana di sana? Tapi sama anggota jangan minta hanya diperhatikan terus. Anggota ya kirim sama KKS ya. Halo KKS. Ya aku doakan KKS loh. Aku doakan kamu loh. Ya terus dipakai Tuhan. Doakan saya juga. Katakan sebelah. Doakan Pak Obaja juga. Berusaha saling gitu saudara. Bangun hubungan. Percaya. Ayo yang jadi SGL, SGD, SGB. Ayo. Jangan ibadah cuma duduk. Kalau bisa deketi jemaat, kenal. Kenal sama enggak kenal beda enggak? Kalau saudara datang di gereja, ada loh 15 tahun orang pernah dikenali. Asing loh. Betul enggak? Belajar. Enggak mudah orang banyak gereja kita ya. Tapi berusaha. Setiap minggu tambah 1-2 orang. Setiap minggu tambah. Lama-lama kita bisa hubungannya lebih dekat. Hubungan itu penting. Kalau saudara enggak ada hubungan, biasanya mudah dicuri orang. Cerita sedikit ya, saudara. Ini nyimpang sedikit ya, saudara. Jadi ada orang pacaran. Lalu yang laki itu mau kerja dulu, setelah sukses nanti pulang nikah. Janjinya gitu. Tapi dia di sana, saudara, selalu kirim surat. Ada di desanya tukang pos laki-laki. Bagus sisan gitu, saudara. Yang nganter surat ke pacarnya. Saudara, dia kirim terus, dibalas terus. Tapi lama-lama itu jarang dibalas. Akhirnya enggak dibalas. Setelah dia pulang kaget, pacarnya sudah menikah dengan Pak Pos. Rupa-rupanya gimana? Suratnya akhirnya enggak dikasihkan. Karena Pak Posnya nasir dia, disembunyikan, didekati terus. Kena. Hubungan itu pengaruh. Ayo semua berusaha. Gembalakan jemaat sebaik mungkin. Gembalakan jemaat sebaik mungkin. Saya enggak mungkin bisa orang satu, betul enggak? Ngapal saja mumet, iso otaknya bisa sakit, suruh ngapal semua orang gitu saudara. Setiap pemimpin, baik itu SGL, baik itu SGD, baik itu SGB, baik itu KKS. Kita gembalakan bersama-sama. Mereka setiap hari, kita bisa, di komsel bisa, betul enggak saudara? Bahkan dengan tadi internet bantu itu bisa. Kalau saudara bangun terus hubungan, hebat. Kadang-kadang bisa salah paham, kadang-kadang bisa gesekan. Betul saudara? Kadang-kadang tidak masalah, tidak tahu. Yesus yang nyerahkan diri terjadi loh. Goncangan hubungannya loh. Tapi Yesus cari, setelah bangkit cari mereka tahu. Untuk apa? Pulihkan hubungan.
Kalau hubungan nggak dipulihkan, Yesus naik ke surga. Siapa yang ngejakkan? Sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan domba yang dipercayakan pada saudara? Ya wis, oke aku, komsel aku tetap buka, orang bubar apa? Nggak cukup. Yesus berkata, engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ayo, setiap kita masing-masing dengan jabatan tugas domba yang Tuhan berikan. Betul. Kalau KKS anggotamu, supervisor jajaran. Kalau kamu SGA, ya gereja lokal. Semua juga. Kamu SGD, ayo. Anggota departemen. SGB, anggota kelompok. Bangun. Saat gereja bersatu, iblis gak bisa apa-apa. Saat gereja satu, diberkati. Berkat datang seri, berkat datang seri, berkat datang seri, berkat datang. Saat gereja bersatu, pengurapan itu mengalir. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Anugerah dicurahkan, keluarga diberkati. Semua. Saudara, bangun hubungan. Jangan izinkan iblis meretakkan hubungan kita. Iblis berusaha apa? Hanya dibuat retak saja, sudah hilang semua kok. Sudah enggak berdaya kok. Enggak usah perang. Mungkin kalau retak ya, ditiup ya, roboh sendiri. Ya tak? Iblis harus tertawa tak? Betul enggak ya? Tidak usah diapa-apakan. Maka iblis berusaha mati-matian diadu. Siapa yang mau diadu? Siapa yang mau nanggapi pencemooh? Amit-amit. Jangan beri angin sama pencemooh. Percaya saya ajak semua jemaat, ayo saling membangun, saling menghibur, saling mensupport, saling mendukung. Bersatu, tolak roh perpecahan, tolak gosip yang tidak baik, tolak roh jelek-jelekan. Bangun hubungan yang baik. Itu doanya Yesus. Dengan kita jaga kesatuan, kita jawab doanya Yesus. Siapa ingin doamu dijawab oleh Tuhan, angkat tangan. Yang enggak ingin jangan angkat tangan. Yang ingin saja, Tuhan, aku ingin doaku dijawab. Sekarang siapa yang ingin jawab doanya Tuhan Yesus, angkat tangan. Yang ingin jawab doanya Yesus, Yesus doa Tuhan supaya mereka bersatu. Siapa yang mau bersatu, jawab doanya Yesus. Tuhan kata anak yang baik. Betul kok saudara? Itu doanya Yesus, satu-satunya. Sebelum dia naik ke surga, satu-satunya. Supaya mereka bersatu. Ayo saudara, bersama jaga kesatuan. Gereja kita 1-2 tahun yang lalu diguncangkan badai yang memecah belah kesatuan. Betul? Saya sampai gak ngerti apa ya. Salahnya apa ya, bagaimana banyak gak ngerti. Tapi badainya begitu besar. Hanya saya tahu satu, memang Tuhan izinkan badai untuk apa? Digembleng. Karena Tuhan beri kepercayaan yang lebih besar, jauh lebih besar. Supaya kita sudah kokoh. Kalau menghadapi badai, setelah besar, badai yang besar. Tetap kokoh, tetap maju, tetap berjuang. Betul? Saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendekati. Dipulihkan. Saudara akan lihat revival besar terjadi. Amin saudara. Amin saudara. Siapa yang gak mau bersatu angkat tangan. Hebat dong keluarga. Siapa yang mau janji Tuhan mau bersatu aku, angkat tangan. Aku jaga kesatuan. Aku tolak pencemooh. Nah. Diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa saudara. Ya saya lihat bagus. Itu dasar revival dan terus revival. Sudah datang pun terus. Ada 8 coba keluar. Saya akan lanjutkan gak tahu besok Rebu atau Jumat yang akan datang. Ada 8 bisa dikeluarkan yang saya sempat nyadat. Tapi semua itu penting sekali. Saya cuma tadi 3 kalau gak salah ya. Tapi ada hal yang penting. Bisa dikeluarin 8 PowerPoint-nya semua. Saya jadikan 1 itu loh. Read. Dibuat enggak? Mana? Enggak, jadikan 1 itu loh. 1 Roh Kudus, 2 apa? Doa, 3 apa? Hubungan. 1 apa? Roh Kudus, 2 apa? Ya, doa, 3 apa? Keempat, kesaksian tadi. Sudah dengar? Oh,
Pengembalaan. Tadi hubungan, ya. Pengembalaan. Lalu bersaksi nanti. Itu penting. Sudah lihat ya. Perempuan Samaria ketemu Yesus kan diselamatkan. Betul? Jiwa baru apa jiwa lama? Dia rela taruh semuanya. Dia harusnya pergi kerja loh. Mau cari air. Tinggal. Dia cerita. Dia bersaksi. Dia bukan lulusan teologi. Belum ngerti saudara. Dia cerita apa yang Tuhan Yesus lakukan pada dia. Hanya cerita. Saudara. Lalu ngajak. Mari kita datang pada Tuhan. Mesias. Orang-orang di zaman Tuhan datang. Satu kampung diselamatkan. Oleh siapa? Perempuan berdosa. Yang ketemu Yesus. Yang terima Yesus. Yang mau bersaksi bagi Yesus. Dipakai luar biasa. Kalau sudah mau dipakai luar biasa. Salah satunya kesaksian. Maka kalau tak tantang sesi kedua enggak saksi. Ini kebangetan. Ya toh ya. Oh, Pak, aku mulai ya Pak. Boleh, tapi besok bersaksi. Di Komsel bersaksi. Nah iso ya ora mulai ya. Betul ya. Ya tapi beberapa. Sebenarnya coba dikeluarkan lagi ada apa. Supaya bisa apa dikit. Ya firman itu luar biasa. Pokok semua itu saya rasa bagus sekali. Saya catat persatu. Supaya kita bisa tangkap. Berapa tadi saudara perhatikan. Kalau saudara tangkap, saudara akan lihat. Kuasa Tuhan berkarya luar biasa.